Jika kamu pernah merasa sifat pemalu dan rendah diri menghambat potensi kamu, maka video ini adalah jawaban untuk kamu. Kita akan membagikan 15 cara menghilangkan sifat pemalu dan rendah diri yang dapat mengubah hidup kamu secara drastis. Jadi, simak terus video ini sampai akhir. Pada video kali ini, kita akan membahas topik yang sangat relevan dan penting bagi banyak orang, yaitu 15 cara menghilangkan sifat pemalu dan rendah diri. Sebelum kita masuk ke dalam daftar ini, mari kita kenali sedikit lebih dalam apa yang dimaksud dengan sifat pemalu. Pada suatu titik dalam hidup kita, pernah merasakan atau mengalami sedikit sifat pemalu. Ini adalah hal yang wajar dan sebagian kecil dari ciri manusia yang membuat kita berhati-hati atau waspada dalam situasi sosial yang baru atau tidak nyaman. Namun, perbedaannya muncul ketika sifat pemalu ini menjadi ciri utama dalam karakter seseorang, dan itu menghambat kemampuan mereka untuk berfungsi secara sosial dan profesional. Bagi banyak orang, sifat pemalu bukanlah sekedar sedikit gugup di depan umum. Itu adalah masalah yang serius yang bisa mengganggu hubungan, karir, dan kualitas hidup secara keseluruhan. Sifat pemalu bisa disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk pengalaman traumatis di masa lalu, kurangnya kepercayaan diri, atau bahkan ketidaknyamanan sosial yang mendalam. Namun, yang perlu diingat adalah bahwa sifat pemalu bukanlah sesuatu yang permanen atau tidak dapat diatasi. Dengan langkah-langkah yang tepat dan kesungguhan, kamu bisa mengatasi sifat pemalu dan meraih potensi penuh dalam diri kamu. Jadi, tanpa lama-lama lagi, mari kita masuk ke dalam daftar 15 cara efektif untuk menghilangkan sifat pemalu. Nomor 1. Jangan menunjukkan terlalu banyak. Meskipun orang-orang terdekat mungkin mengetahui sifat pemalu kamu, itu tidak berarti kamu harus mengeksposnya secara berlebihan kepada orang asing. Hindari menggolongkan diri kamu sebagai orang pemalu di depan umum. Ini dapat memicu ekspektasi negatif dan memperkuat sifat pemalu kamu. Nomor 2. Bersikap tenang. Ketika ada orang yang membahas sifat pemalu kamu, hadapi pembicaraan tersebut dengan tenang dan penerimaan yang baik. Ini bisa menjadi kesempatan untuk mencari solusi dan bantuan. Terima kritik dengan lapang dada dan pertimbangkan itu sebagai peluang untuk tumbuh. Nomor 3. Jangan terlalu keras mengkritik diri sendiri. Salah satu musuh terbesar kita adalah diri kita sendiri. Jangan biarkan kritik yang keras terhadap diri sendiri merusak kepercayaan diri kamu. Gunakan suara hati kamu untuk menganalisis kekurangan kamu tanpa menghancurkannya. Ingatlah bahwa semua orang memiliki kelemahan. Nomor 4. Ketahui kelebihan kamu. Fokuslah pada kelebihan kamu. Setiap orang memiliki potensi unik. Jika kamu terlalu terobsesi dengan kekurangan, kamu akan melewatkan hal-hal luar biasa yang kamu miliki. Mungkin kamu adalah seorang yang sangat kreatif, tekun, atau pandai dalam hal tertentu. Fokus pada aset kamu dan gunakan mereka untuk membangun kepercayaan diri kamu. Nomor 5. Pilih teman dengan bijak. Lingkungan sosial kamu memainkan peran besar dalam mengatasi sifat pemalu. Bergaul dengan orang-orang yang mendukung kamu sangat penting. Hindari teman-teman yang suka menjatuhkan dan memilih teman yang positif dan membangun. Teman-teman yang mendukung akan memberikan dukungan emosional dan memberikan dorongan saat kamu menghadapi tantangan. Nomor 6. Hindari godaan dan bullying. Terkadang ada orang-orang di sekitar kita yang suka mempersulit perjalanan kita menuju perubahan positif. Mereka mungkin senang menggoda atau menjadikan kelemahan kamu sebagai bahan olok-olok. Hindarilah orang-orang semacam itu.
Jika kamu merasa terganggu oleh perilaku seseorang, berbicaralah dengan jujur kepada mereka atau pertimbangkan untuk menjauh dari mereka. Nomor 7. Amati orang lain. Jangan terlalu fokus pada diri sendiri. Perhatikan bahwa banyak orang juga menghadapi tantangan dalam hidup mereka. Kamu tidak sendirian dalam perjuangan ini. Ketika kamu menyadari bahwa sifat pemalu adalah sesuatu yang umum dan dapat diatasi, kamu akan merasa lebih kuat dan lebih siap untuk menghadapinya. Nomor 8. Bersikap positif. Saat kamu merasa pemalu, sangat mudah untuk meremehkan diri sendiri dan memproyeksikan pemikiran negatif pada diri kamu. Ini dapat menjadi lingkaran setan yang sulit dihentikan. Ingatlah bahwa satu momen buruk atau satu kesalahan tidak menjadikan kamu orang yang gagal. Jangan biarkan satu pengalaman negatif menghancurkan semangat kamu. Fokus pada hal-hal positif dalam hidup kamu dan buat daftar prestasi kamu yang telah kamu raih. Ini akan membantu kamu mempertahankan pikiran positif. Nomor 9. Jangan terlalu berimajinasi. Imajinasi adalah hal yang kuat, tetapi berimajinasi yang berlebih tentang hal-hal negatif dapat membebani kamu. Terkadang kita cenderung membuat skenario yang sangat buruk dalam pikiran kita sendiri, dan ini hanya memperkuat ketakutan kita. Hindari terjebak dalam pikiran yang tidak realistis dan khayalan negatif. Alihkan perhatian kamu ke hal-hal yang positif dan praktis yang dapat kamu lakukan. Nomor 10. Bersikap berani. Salah satu cara paling efektif untuk mengatasi sifat pemalu adalah dengan menjadi lebih berani. Ini mungkin terdengar menakutkan, tetapi dengan berani mencoba hal-hal baru dan menghadapi ketakutan kamu dapat meraih kemajuan yang signifikan dalam mengatasi sifat pemalu. Cobalah untuk keluar dari zona nyaman kamu. Mulailah dengan langkah-langkah kecil dan secara bertahap tingkatkan tantangan yang kamu hadapi. Nomor 11. Buat daftar ketakutan kamu. Identifikasi semua ketakutan kamu yang terkait dengan sifat pemalu kamu. Mungkin kamu takut akan penolakan, ketidaknyamanan dalam situasi sosial, atau bahkan ketakutan kamu berbicara di depan umum. Buat daftar semua ketakutan ini dan kemudian coba untuk memikirkan tindakan konkret yang dapat kamu ambil untuk mengatasi setiap ketakutan. Memecah ketakutan menjadi tugas-tugas yang lebih kecil dapat membuatnya lebih mudah dihadapi. Nomor 12. Berlatih bicara. Salah satu cara terbaik untuk meningkatkan kepercayaan diri kamu adalah dengan berbicara. Cobalah untuk berbicara di depan umum, berpartisipasi dalam diskusi, atau memberikan presentasi. Semakin banyak kamu berbicara, semakin percaya diri kamu akan menjadi. Kamu dapat memulainya dengan berbicara lebih banyak di lingkungan yang nyaman, seperti dengan keluarga dan teman-teman. Kemudian, secara bertahap, ujilah kemampuan berbicara kamu di situasi yang lebih menantang. Nomor 13. Mulai bergabung. Bergabung dengan kelompok atau komunitas yang memiliki minat atau hobi yang sama dengan kamu adalah cara yang bagus untuk memperluas lingkaran sosial kamu dan meningkatkan keterampilan sosial kamu. Ketika kamu berinteraksi dengan orang-orang yang memiliki minat serupa, percakapan menjadi lebih alami dan mudah. Ini juga memberi kamu kesempatan untuk berlatih berinteraksi dengan orang-orang yang memiliki kesamaan dan minat. Nomor 14. Lepaskan tameng kamu. Banyak orang pemalu cenderung menggunakan tameng perlindungan diri untuk menjaga diri mereka dari dunia luar. Mereka mungkin menciptakan tembok emosional atau menutup diri mereka dari interaksi sosial. Untuk mengatasi sifat pemalu, kamu perlu membuka diri melepaskan tameng perlindungan tersebut. Ini mungkin terasa menakutkan, tetapi hanya dengan mengambil risiko dan merasa rentan, kamu dapat membangun hubungan yang lebih dalam dan merasa lebih nyaman dalam situasi sosial. Nomor 15. Bersikap percaya diri. Ingatlah bahwa kepercayaan diri dapat terlihat bukan hanya melalui kata-kata kita, tetapi juga melalui bahasa tubuh kita. Cobalah untuk berjalan dengan tegap, pandangan mata yang lurus ke depan, dan berbicara dengan nada suara yang meyakinkan.
Jangan biarkan tubuh kamu mengirimkan sinyal-sinyal ketidakpastian atau ketakutan. Alihkan perhatian kamu dari kecemasan kamu dan fokus pada kepercayaan diri. Saat kamu bersikap percaya diri, orang lain juga akan merasakan itu dan meresponnya secara positif. Jadi, itu dia 15 cara efektif untuk mengatasi sifat pemalu dan rendah diri. Ingatlah bahwa perubahan ini memerlukan waktu dan kesabaran. Tidak ada solusi instan untuk mengatasi sifat pemalu, tetapi dengan kerja keras dan tekad, kamu dapat membuat kemajuan yang signifikan. Jika kamu menikmati video ini dan menemukan informasi yang bermanfaat, jangan ragu untuk memberikan like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa untuk aktifkan lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan video terbaru berikutnya. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.